SCF atau layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Nah, efek itu apa? Nah, efek itu surat berharga. Surat berharga bisa saham, bisa obligasi, bisa sukuk. Dalam pagi hari ini kita melakukan public expose terkait efek yang dikeluarkan oleh Samia dalam bentuk saham. Samia menawarkan saham kepada seluruh halayak umum, di mana nilai sahamnya kurang lebih total 2,8 M. Sebetulnya produk Samia basisnya adalah pisang goreng beku, ya, yang menggunakan varian pisang kepok. Alhamdulillah dalam perjalanannya varian ini sudah bertambah, tidak hanya pisang goreng kepok, juga sekarang sudah ada varian tanduk. Dan juga kami juga menawarkan beberapa varian yang sifatnya ikonis, seperti pisang kepok kuning, kemudian kepok Papua, kemudian ada jantan, juga ada pisang yang sebentar lagi kita akan keluarkan, yang akan kita tawarkan pada masyarakat umum adalah pisang Raja Nangka. Samia saat ini berada di Lampung, ya, tepatnya di Jalan Pagar Alam nomor 773, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Samia dulu bernama Sekret Samia, dan dalam perjalanannya kami sekarang berubah menjadi PT. Dalam tujuannya juga sebagai syarat untuk menawarkan saham, maka harus berubah menjadi PT. Semua produk yang dihasilkan oleh PT Samia sudah bersertifikat halal, dan kemudian pabrik kami atau produksi kami sudah tersertifikasi oleh HACCP, dan tentunya untuk produk frozen itu sudah kami mendapatkan sertifikasi dari BPOM, bahwa pisang goreng ini menjadi suatu produk yang paling banyak dicari baik di industri, baik langsung ke konsumen, juga baik untuk industri penerbangan juga. Jadi kami juga mendapatkan beberapa permintaan untuk mensuplai ke hotel dan restoran, untuk konsumen langsung, ya, untuk dikonsumsi secara langsung. Yang ketiga juga kami mendapatkan permintaan juga untuk menjajaki bahwa pisang goreng Samia ini menjadi produk konsumsi VIP di industri penerbangan, ya, salah satunya terakhir dari Brunei. Nah, ini adalah hasil penelitian dari tim Atlas yang menyatakan bahwa pisang goreng itu merupakan produk favorit untuk dessert nomor 1 di dunia. Bahwa pisang goreng ternyata banyak diminati oleh tidak hanya masyarakat Indonesia juga, tapi masyarakat internasional. Saat ini Samia hanya memiliki untuk penyimpanan hanya menggunakan freezer biasa dengan kapasitas kurang lebih 600 sampai 1000 kilo. Ini akan kita pindahkan menggunakan cold storage yang berkapasitas 5 ton, sehingga kita bisa menjamin kebutuhan permintaan pisang goreng beku Samia, ya, yang saat ini seringkali belum bisa terpenuhi secara cepat. Kenapa? Karena kami keterbatasan memiliki storage, ya, sehingga produksi juga kami tidak bisa paksakan. LBS Rundana itu ada di tengah-tengah nih, di antara penerbit dan juga pemodal. Seluruh kegiatan transaksional LBS Rundana ini maupun informatif dilakukan melalui platform kami. Sehingga apapun informasi terkait pemodal, terkait Samia, bisa Bapak Ibu cek di website kami. Jadi investasi saham itu ada dua, mendapatkan dividen dan juga mendapatkan capital gain. Apa itu dividen? Jadi dividen adalah sebagian dari laba yang dihasilkan pada tahun tersebut yang dibagikan kepada investor. Capital gain itu adalah naiknya nilai aset yang terrealisasi jika asetnya dijual. Dalam hal ini aset itu adalah saham dari Bapak Ibu sekalian. Saham BLBS tidak mempunyai hutang ribawi. Jadi setiap tahun insya Allah kalau tidak ada force major, harga saham dari Bapak Ibu seharusnya meningkat. Jadi ketika penerbit menjual sebagian sahamnya pada publik melalui platform kami akan tawarkan ke pemodal. Uang atau dana yang terkumpul dari pemodal akan kami kirim balik ke penerbit secara langsung. Jika ada dividen yang dikeluarkan, dividen tersebut juga akan kami langsung berikan kepada pemodal. Nah, melalui bank kustodian kami dan juga melalui KESE, Kustodian Central Efek Indonesia. Mengenai dasar perhitungan valuasinya berdasarkan apa ya? Terkait valuasi, kita menggunakan metode discounted cash flow atau DCF. Metode valuasi ini tuh mengestimasi nilai sebuah investasi berdasarkan estimasi arus kas di masa depan. Ya, biasanya estimasi atau proyeksi penjualan, beban penjualan, serta arus kas aktivitas dari investasi dan pendanaan, serta dividen payout ratio-nya itu berapa gitu. Sehingga nih terciptalah nilai valuasi dari PT Samia tersebut. PT Samia ini kan mendapatkan modal ya dari calon investor, sehingga rencana-rencana terkait penjualannya, storage dan lain-lain itu menyebabkan pertumbuhan atas penjualannya. Sehingga net profit margin yang dihasilkan pun ini kita tidak mengambil yang lebih optimis ya. Kalau kita lihat di tahun 2023,
membukukan sebesar 18%. Namun yang kita estimasikan adalah rata-rata dari 2 tahun atas penjualan dari PT Samia. Sehingga valuasi yang didapatkan sebesar 14 miliar sekian. Sehingga atas kebutuhan dari 2,8 miliar itu adalah 20% dari saham yang akan dibagikan yang dijual oleh pihak PT Samia.